إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam hidup ini, termasuk saat ini, di saat kita melaksanakan ta'allum, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh teladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ikhwan dan akhwat, kita akan masuki kajian tafsir Al-Quran di surah Al-Imran, dimulai dari ayat yang ke-33 hingga ayat 37 sebagaimana yang telah dibaca oleh ikhwan kita ya, yang sebagai qari pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita mulai dari ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, telah memilih Adam, yakni Nabi Adam, wa Nuha, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas segenap alam. Pada tafsir disebutkan, atau di dalam tafsir disebutkan bahwa alal alamin itu segenap alam pada masanya masing-masing para
utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada ayat ini para ikhwan dan akhwat, yang pertama-tama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu hambanya bernama Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini tidak ada perselisihan faham manusia tentang manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Nuh. Di dalam keterangan tafsir bahwa Nabi yang pertama-tama diutus ke tengah-tengah umat itu adalah ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena sudah banyak manusianya. Tentunya di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini telah berlangsung ratusan ataupun ribuan tahun. Di sela-sela atau di antara itu, sebagaimana dalam Al-Quran itu sendiri para ikhwan akhwat, yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini tentang nama-nama para utusan Allah itu hanya sebagian. Sebagian lagi memang tidak dikisahkan. Jadi banyak utusan Allah SWT, banyak para nabi itu yang oleh Allah SWT dibangkitkan di tiap-tiap suku bangsa di atas muka bumi Allah SWT. Kemudian yang ketiga disebutkan ala Ibrahim, yakni keluarga Nabi Ibrahim. Beliau ini terkenal disebut dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Kenapa? Karena banyak dari turunan beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah memilih beliau sebagai manusia pilihannya, ya, dan akan lahir dari zuriyah beliau ini banyak para nabi. Kemudian disebutkan ala Imran, keluarga Imran. Yang ini nanti terkait dengan kelahiran dari seorang hamba Allah, seorang muslimah yang bernama Maryam, yang kemudian dalam perjalanan waktu setelah dewasa biiznillah, dalam takdir Allah, qadarullah, terjadi bahwa beliau inilah menjadi ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal iman azanillahu iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih bagi sekalian alam, artinya bagi sekalian makhluk, baik itu makhluk manusia maupun jin, ya. Karena di atas bumi Allah ini Allah telah menciptakan untuk beribadah kepadanya secara khusus, yakni jin dan manusia. Di dalam surat Az-Zariyat kita sudah hafal semua, ya, para ikhwan akhwat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat yang ke-34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyah artinya anak turunan, ya, atau anak cucu, ya, dzurriyyah itu. Di dalam tafsir kita baca dalam tafsir Jalalain masalan itu memang disebutkan dzurriyyah ini adalah anak, ya. Disebutkan
anak, ibnun. Ba'duha min ba'd. Yang sebagian dari dzurriyyah itu adalah dari sebagian yang lain. Artinya generasi yang sekarang adalah berasal dari generasi yang sebelumnya. Jadi seperti itulah berlaku sunnatullah di dalam penyebaran umat manusia ini, yang di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama kita sudah baca, bahwa dari seorang diri laki-laki kemudian Allah SWT berikan dari diri itu pasangannya, istrinya, yakni antara nenek moyang manusia Nabi Adam dan ibunda Hawa. Maka lahir dari situ anak turunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, seperti itu. Ini tidak bisa dipungkiri oleh manusia, tidak bisa dibantah. Seperti itulah perjalanan sunnatullah bagi kehidupan manusia. Ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sedangkan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan panjatan doa-doa hambanya, puji-pujian dari hambanya, semua apa-apa yang baik itu disuarakan lewat lisannya maupun dari dalam hatinya hamba-hamba Allah itu, baik yang zahir maupun yang batin, ya, yang istilah orang yang tersurat maupun yang tersirat. Allah SWT maha mendengarnya. Detakan jantungnya, apa yang menjadi niat dalam hatinya, Allah SWT sudah mendengar. Kemudian Allah SWT maha mengetahuinya akan segala hajat, akan segala keinginan, akan segala kebutuhan daripada hambanya tentunya. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kalimat alimun ini adalah terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, terlebih lagi adalah terkait dengan ilmu ad-din, yaitu ilmu agama Islam ini. Ya. Ayat yang ke berikutnya yaitu 35 para ikhwan. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Idh, ingatlah, ya, atau udkur, ya, ingat oleh kalian semua. Qalat imra'atu Imran, ketika berkata atau telah berkata imra'atu Imran, yaitu istri Imran. Jadi ini satu istilah, ya, dalam bahasa Al-Quran untuk istri seorang disebutkan seperti itu. Jadi imra'atu, misalnya nama Imran, imra'atu Imran. Gitu. Di dalam tafsir kita baca siapa nama istri Imran ini, namanya Hannah, pakai ha Muhammad, ya, ha, kemudian nun baru tak marbutah, Hannah, nama istrinya Imran ini. Bagaimana perkataannya, yakni doa beliau ini, Rabbi inni nazartu laka, wahai Rabbku, sesungguhnya saya bernazar, yakni berkeinginan. Jadi saya ini ingin, wahai Rabb, ya, kepada engkau, saya berkeinginan kepada engkau, wahai Rabb,
ma fi batni muharrara. Apa yang saya kandung dalam perut ini, dalam perut saya ini muharraran, menjadi seorang laki-laki yang akan berbakti kepada engkau. Ya, seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada engkau. Di dalam keterangan tafsir disebutkan di mana, yaitu untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah di Baitul Maqdis, yakni di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina sana, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang sekarang ini sudah, ini tambahan keterangan biar segenap muslimin memahami situasi kondisi hari ini. Udah masuki hari ke-6 ya para ikhwan ya. Ya. Oleh keganasan Zionisme Yahudi, Bani Israel yang tidak beriman tentunya kepada Allah SWT, jadi membombardir Gaza dan Palestina, terutama Gaza, sehingga ratusan saudara-saudara muslim kita syahid, meninggal dunia, dan banyak yang masih dalam proses penyembuhan sakit mereka. Semoga Allah SWT masukkan mereka dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Jadi muharraran ini artinya yang beribadah dan berbakti sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Gitu. Kalau lain lagi itu tahrir itu ya artinya gerakan gitu. Ya, orang yang sungguh-sungguh ini artinya di dalam melaksanakan ibadah. Jadi di mana ibadah yang dimaksudkan ini adalah di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, fataqabbal minni, maka kabulkanlah permohonan dari aku ini wahai Rabb, gitu. Maka terimalah doaku ini wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkaulah as-sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dapat difahami oleh kita betapa besar keinginan dari seorang ibu yang tengah mengandung anaknya, yang tengah hamil ya, istri dari Imran ini. Dia sangat menginginkan kalau lahir nih anaknya laki-laki. Beda sama sekarang ya para ikhwan akhwat ya. Kalau sekarang kan bisa dilihat dulu ya, di USG dulu ya. Ini jenis kelaminnya laki apa perempuan ini. Tapi semuanya ada hikmahnya. Bisa saja kalau dulu itu sudah ada seperti itu ya, lama waktu apa namanya itu, gusarnya gitu ya, pas umur 4 bulan 5 bulan masih nunggu 9 bulan, lama sekali. 4 bulan dia baru ya sudah langsung tahu jenis kelamin anaknya. Oh ini perempuan ya, duh, sedih nih ya. Jadi itu semua ada hikmahnya insyaallah ya. Kalau sekarang ini orang tidak sabaran nunggu sampai lahir baru tahu jenis kelamin anaknya, ya kan? Semuanya sudah bisa dilakukan USG tadi. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah. Falamma wada'atha qalat, maka tatkala
dia melahirkannya. Artinya apa bahasa Sundanya, babaran apa ya? Tatkala dia istri Imran ini melahirkan kandungannya, ya, qalat, maka beliau atau dia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, wahai Rabbku Allah Subhanahu wa taala, inni wada'tuha untha, sesungguhnya saya sekarang ini melahirkannya bayi perempuan, gitu. Melahirkan bayi perempuan, ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dilahirkan itu, ya. Meski seorang ibu tidak melapor, istilahnya tidak mengadu kepada Allah, wahai Allah, saya kok melahirkan anak perempuan, nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Ya Allah yang menciptakannya, Allah sudah lebih tahu. Ya, jauh sebelum bahkan ibundanya berdoa, jauh sebelum bayi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah ada di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena manusia lebih banyak ketidaktahuannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa laisa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Maksudnya apa? Artinya jelas tidak sama antara laki-laki dengan perempuan, ya kan? Bisa jadi orang itu memikirkan secara apa namanya? Istilah orang sekarang ini instan. Apa yang dia inginkan sekarang, lelaki itulah yang bakal jadi laki-laki yang masyhur, ya, laki-laki yang terkenal, laki-laki yang beriman, laki-laki yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata manusia itu tidak tahu di balik semua ini. Tentunya rencana dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang ternyata memang ini bahasa kitanya cikal bakal dari seorang perempuan yang dilahirkan yang beda dengan keinginan ibunya tadi. Inilah cikal bakal dari lahirnya seorang nabi di kemudian hari. Nah, itu seperti itu para ikhwan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya saya telah memberi nama kepadanya Maryam. Inilah yang kita praktekkan juga, ya. Kita kasih tahu kepada keluarga kita, ya, istri kita kalau melahirkan, ya, anak kita kalau melahirkan cucu kita, gitu ya. Jadi ibunya dalam hal ini mengucapkan kalimat ini. Kalau perempuan, ini samaituha, siapa? Fulana. Siapa nama yang diberikan, disematkan pada anak perempuan ini. Kalau yang laki-laki, ya tentu ini samaituhu, saya menamakan dia, ya kan? Kemudian doa lagi yang berikutnya, ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku u'idzuha, aku
berlindung kepada engkau atau mohon perlindunganmu untuknya, ya, bika kepada engkau, ya. Jadi u'idzu meminta perlindungan untuk dia. Ha kembalinya kepada anak perempuan tadi, dhamir untuk anak perempuan tadi. Bika kepada engkau wahai Rabb, wa dzurriyyataha juga keturunan-keturunannya di belakang hari. Minasyaitonir rajim, daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Ar-rajim berarti setan yang ya terrajam, ya. Kata lainnya terkutuk, ya, terlaknat dan lain sebagainya. Makanya bahasa di sini adalah menyimpulkan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menghinakan setan, ya, yang setan ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Baik para ikhwan, fataqabbalaha rabbuha, maka Rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, mengabulkan akan doa daripada ibu Hannah tadi para ikhwan, istri Imran. Fataqabbalaha rabbuha, maka telah mengabulkan permohonannya Rabbnya, Rabbnya yang mengabulkan permohonan dari ibu Hannah tadi. Biqabulin hasan, dengan penerimaan atau pengkabulan yang baik, ya, qabulin hasan. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik pula. Artinya tumbuh berkembang maksudnya, ya. Jadi biasanya dalam istilah bahasa kita terkait dengan manusia itu tumbuh dan berkembang. Jadi kata anbata ini adalah pertumbuhan. Demikian juga seperti tumbuh-tumbuhan juga tumbuh, ya. Tapi tumbuh di sini adalah tentu lebih baik lagi daripada sekedar tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman. Ya. Jadi wa ambataha nabatan hasana, dan telah ditumbuhkan anak tadi itu, anak perempuan tadi, ya, dengan pertumbuhan yang paling bagus, ya, yang bagus. Lanjutan ayatnya, wa kaffalaha Zakaria, dan yang mengurus dia, yakni perempuan yang dilahirkan oleh Ibu Hannah, yang diberi nama siapa tadi? Maryam. Jadi ini sudah masuk dalam yang memelihara, yang mengurus, artinya adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Di sini perlu hati-hati kita para ikhwan. Ada di pihak lain yang mencoba menyelewengkan kalimat ini. Katanya Zakaria di sini bukan Nabi Zakaria, kata mereka. Karena tidak sempurna memahami akan isi Al-Quran ini. Ternyata setelah kita cocokkan dengan ayat sesudahnya nanti, bahwa Nabi Zakaria yang sesungguhnya berdoa, mohon juga keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beliau juga sudah sepuh dan istrinya pun sudah dianggap sebagai istri yang sedang mandul, sudah mandul. Tapi itulah kehendak Allah.
berkata lain ibaratnya. Maka lahir seorang anak yang ditunggu-tunggu lama, yang lama ditunggu para ikhwan dan akhwat, diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama siapa namanya? Yahya. Yahya. Nama yang jarang dijumpai oleh kalangan orang-orang pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala yang berikan nama langsung kepada putra daripada Nabi Zakaria. Belum ada. Kenapa? Belum pernah ada yang namanya Yahya. Ya, betul. Jadi termasuk hal yang ganjil, aneh lah istilahnya di kalangan itu, kok nama ada Yahya. Ya. Atau boleh jadi pada waktu itu ya mereka sama sekali memang belum kenal ya, walaupun tahu bahasa Arab, berasal dari hayya, Yahya, ya, atau hayyun, hidup, Yahya, maka boleh dikatakan belum dikenal lah oleh mereka nama Yahya itu. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi kembali ke ayat tadi, ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang mengurusnya Nabi Zakaria. Di dalam keterangan tafsir, Nabi Zakaria ini adalah paman beliau, ya, atau uwala dalam bahasa kita ini, kakak atau saudara dari ibunda beliau, yang dalam keterangan yang kami dapatkan. Nah ini. Jadi efek daripada pendidikan Nabi kepada perempuan yang bakalan menjadi seorang ibu dari seorang Nabi pula nanti, ini menjadi titik poin bagi kita dalam mempelajari ayat ini para ikhwan. Jadi begitulah Allah SWT dengan qadarullah yang terjadi, tentu semua prosesnya dengan cara yang bagus. Jadi terkait dengan kalimat tadi itu, bahwa Allah SWT tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang bagus, tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya istilah seperti banyak sekarang ini, yang penting anak turunan itu cukup makan 4 sehat 5 sempurna, cukup gizinya. Iya kan? Tentang dalam tanda petik gizi terkait dengan keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi di nomor sekiankan oleh banyak orang. Tentu tidak semua ya. Artinya banyak orang yang tidak terlalu peduli ya, atau peduli dengan, tidak terlalu mementingkan perkara perbaikan akan akidah, perbaikan akan pemahaman syariah, dan perbaikan kepada akhlak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hamba-hamba Allah SWT yang peduli terhadap zuriyah, anak turunan kita itu, di dalam tumbuh berkembangnya anak zuriyah kita itu yang memiliki akidah yang kuat, syariah, pemahamannya yang benar, pengamalannya, serta akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap-tiap kali ya, kullama, setiap kali, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, Zakaria, Nabi Zakaria masuk menemui keponakannya ini, yaitu Maryam ini para ikhwan dan akhwat, di dalam mihrabnya. Nah, mihrab itu seperti ini disebutnya mihrab ini, masjid ini ya, Riwan ya. Nah, jadi istilahnya untuk mendinding dari kanan kiri. Sedikit menyinggung ini, kalau zaman Rasulullah ya tidak ada ya. Mulainya setelah zaman Mulkan. Mihrab ini terkait dengan berdirinya imam. Karena sudah mulai dengan perebutan dari kekuasaan. Ntar kalau rajanya ngimamin sholat, takut ada persaingan, ada orang dari samping
yang ngincar dia, kan gitu ya. Karena nah itulah persaingan di dalam memimpin. Seperti itu. Maka mulailah dibikin mihrab begini. Jadi belakang ini dibentengi oleh makmum yang bukan hanya yang tadi Rasulullah menentukan paling tidak 3 orang ini yang sekufu di dalam pemahaman Islam, terutama bacaan di belakang imam. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan dengan apa istilahnya, kejadian ya, peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Imam tiba-tiba datang orang yang bawa senjata tajam nusuk imam. Ada. Yang sungguhnya kembali pada soal mihrab tadi itu tidak ada, jadi lurus-lurus saja ini temboknya. Tapi mihrab ini memang ada. Di dalam Masjidil Aqsa itu diberikan tempat khusus, masalah di belakang ini tempatnya Maryam itu. Ternyata doa daripada ibunya tadi itu, walaupun dia bukan seorang lelaki, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seorang wanita muslimah, seorang remaja tumbuh dewasa di dalam masjid. Dan dikawal dalam tanda petik pendidikannya oleh seorang nabi pula, yaitu Nabi Zakaria. Masya Allah ya. Jadi semua itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, ini yang menjadi mukjizat ya, yang sesungguhnya harus menjadi pelajaran bagi manusia, dijadikan pelajaran bagi kita semua tentunya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan caranya memberi rizki kepada seorang hamba yang soleh. Dalam hal ini hamba yang solehah. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk menemui ponakannya ini, yaitu Maryam, di dalam mihrabnya, wajada indaha rizqa. Beliau menjumpai di sisinya, maksudnya di dalam kamar itu, di sisi Maryam, rizqa berupa rizki makanan, buah-buahan yang banyak. Artinya paling tidak yang cukup untuk ya makanan yang semestinya ya, yang layak ya, untuk menyehatkan badan, buah-buahan, makanan, roti dan lain sebagainya. Ya. Tentu secara keimanan kita bisa menerima. Bagaimana dulu siapa? Nabi Musa oleh kaumnya sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah untuk diperlihatkan kepada kaumnya. Wahai Musa, mohonkan kepada Allah, ya, mohonkan kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit, dan kalau turun hidangan itu kami akan jadikan hari raya. Maka Nabi Musa pun berdoa mohon pada Allah. Ya, tentu ini diberikan Allah SWT agar mereka itu hatinya teguh keimanannya. Tapi kembali lagi bahwasanya memang turunan dari Nabi Israel atau Nabi Yakub itu memang banyak yang dalam hal ini apa istilahnya, keras hatinya, membangkang kepada Allah SWT, membangkang kepada Rasul yang diutus pada mereka. Banyak, bahasa kita neko-neko keinginannya. Iya. Ingin melihat Allah lah secara langsung. Akhirnya oleh Allah SWT dimatikan mereka semuanya. Dihajar dengan geledek, disambar geledek mereka, mati semuanya. Sudah ditolong berkali-kali, sudah nyebrang dibawa oleh Nabi Musa biidznillah, menyeberangi Laut Merah.
gara-gara melihat ada satu golongan umat nyembah patung, dia nuntut pada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, lihat tuh, kami juga kepengen kayak gitu tuh, kayaknya lebih gagah kayak gitu. Nah, jadi neko-neko mereka itu, nggak ingat nikmat Allah, sama sekali nggak ingat. Baru saya dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, sudah diselamatkan, kambuh lagi itu penyakitnya mereka itu. Hingga saiki mereka itu, hingga saiki, hingga sekarang ini, yang membombardir saudara-saudara Muslim kita di Palestina, yaitu mereka itu dari anak turunan dari Nabi Yakub, yang tidak beriman tentunya, Bani Israel, yang Yahudi, dan dikhususkan lagi adalah yang Zionisme internasional. Nah ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, qala ya Maryamu anna laki hadha, maka berkata atau bersabda Nabi tadi itu, Nabi Zakaria ya para ikhwan, dia bertanya kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, ini semua ini dari mana gitu. Jadi kalimatnya anna laki hadha, yang ini untuk kamu ini nih dari mana? Dari mana yang untuk kamu ini gitu. Laki itu kan kalau untuk kaum lelaki laka, kalau perempuan laki, ya kan? Hadza tertuju kepada barang-barang yang ditunjuk. Ya Maryam, anna laki hadza. Ya gitu kira-kira intonasinya begitu ya. Qalat huwa min indillah, maka berkatalah Maryam, menjawab Maryam, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Kalau kita baca dalam tafsir Jalalain itu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan tafsir ya. Pokoknya dari pemberian Allah. Dari pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi ya tanpa batas, mengatur sesuai kehendaknya. Nah, maka kalimat di sini terakhir adalah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, sesungguhnya Allah itu memberi rizki, yarzuqu, memberi rizki. Berarti ini fi'il mudhari, terus menerus, ya kan? Bukan sudah memberi tapi memberi terus. Ya. Yarzuqu may yasha'u, siapa yang dikehendakinya, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Itu kalimat tadi tanpa batas tadi. Tanpa batas. Ya. Angkanya tak terhingga. Sudah berapa banyak ya? Angkanya kalau dihitung nilai pemberian Allah dari mulai zaman Nabi Adam hingga cucu-cucunya sekarang ini. Sudah berapa triliun, biliun, berapa, susah lah. Nilainya istilah, kalau dalam istilah perhitungan matematik itu tak terhingga, tidak terhingga. Makanya kalimatnya indah sekali. Ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau cuman dibaca, diiramakan, dilagu-lagukan saja, itu belum bisa dihayati, kecuali dengan difahami, duduk di majelis ta'allum seperti ini. Oh ternyata itu maksudnya kalimat yang dibaca dengan lagu yang indah oleh qari nasional maupun internasional, itu harus ditadaburi. Kalau dijumlahkan seluruh manusia di muka bumi ya, yang sudah lalu, sudah meninggal dunia sampai saiki istilahnya, sudah berapa? Tidak terhitung. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, bighairi hisab, tanpa bisa dihitung istilahnya, tanpa perhitungan, tanpa bisa dihitung. Karena hisab itu artinya menghitung. Jadi itulah para
ikhwan dan akhwat rahimakumullah, 5 ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Jadi bagian pertama Allah menjelaskan tentang hamba-hamba pilihannya yang disebutkan satu kelompok atau satu bagian menjadi penyebab adanya turunan yang berikutnya. Kemudian tentang doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT dari seorang ibu yang doanya kepengen anaknya berbakti kepada Allah di dalam masjid di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, nun jauh di sana di Palestina sana. Kemudian yang tidak bisa diduga dan dipikirkan oleh manusia, hikmah di balik Allah memberikan karunia kepada seorang ibu yang mohon tadi anaknya perempuan. Ternyata dialah yang kemudian tumbuh berkembang di bawah asuhan dan pembinaan ya oleh seorang nabi yang bernama Zakaria. Kemudian yang paling akhir tentang rizki yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba yang takwa dan taat kepada Allah SWT, memberikan rizki bighairi hisab, tanpa bisa dihitung dan tanpa bisa dinyana dan dikira oleh manusia. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan iman dan Islam serta menguatkan ilmu kita di dalam beribadah kepada Allah SWT. Hadanallahu yakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.